warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang mulia, alhamdulillah di malam hari ini yang penuh dengan berkah di Masjid Mujahidin. Sempat kita agak lama, 10 atau 100 tahun yang lalu kita bertemu. Alhamdulillah kita saat ini dapat kembali malih dapat berjumpa lagi, bertatap muka. Alhamdulillah bisa sempat bersalaman dengan Pak Yai, sempat salaman juga musafahah sama Pak Yai Samian, pimpinan pondok pesantren Al-Ilyas. Alhamdulillah istri dan bapaknya, alhamdulillah serta keluarga dan para jamaah mujahidin. Di sini kesempatan yang baik ini nanti insya Allah di berikutnya itu ada satu, mungkin bukan karya saya tapi tulisan coret-coret saya, namanya kitab dari Talibin. Nah, insya Allah dari Talibin yang akan kita bahas nanti, kemudian insya Allah gratis satu persatu jamaah mujahidin dapat kitabnya satu-satu ya, tapi bahasanya pakai bahasa planet Bu ya, bahasa Arab. Nah, insya Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti kemudian disyarahkan atau dijelaskan satu persatunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama nanti ada pembahasan di sana, ada 2 mabhas. Dalam kitab itu ada 2 mabhas, yaitu yang pertama adalah mabhasul taqwa, pembahasan tentang ketakwaan. Nopo itu takwaan itu nopo? Apa itu ketakwaan? Pembahasan kedua nanti adalah pembahasan fi mas'alatil adab wal huquq. Adab dan hak. Adab dan hak-hak setiap muslim. Apa adabnya muslim ketika di masjid? Apa adabnya muslim ketika bersama dengan keluarga? Apa adabnya muslim kita bersama ketika dia waktu berkumpul dengan masyarakatnya? Apa adabnya muslim ketika sama orang tua? Apa adabnya muslim ketika bersama dengan mu'allimnya? Mu'allim itu siapa? Mu'allim itu guru. Mu'allim guru, masyayikh, syuyukh. Itu mu'allim. Nah, apa adabnya? Ketika dia belajar bagaimana adabnya? Ketika dia mengajar bagaimana adabnya? Yang itu nek nyekeli adab insyaallah langgeng. Masjid niku nek dicekel adabe insyaallah langgeng saya makmur, langgeng jamaahipun kakah. Nggih. Seperti Masjid Mujahidin ini karena kelanggengannya alhamdulillah. Saya mungkin kira sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya tidak masuk sini. Saya kira Masjid Mujahidin ini sudah mi'raj ke langit sana. Entah di Baitul Ma'mur sana bagaimana, wallahu a'lam. Tapi subhanallah masih ada di Karanganyar. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini juga masih banyak para yai. Kiai Samian, alhamdulillah yang juga mengasuh pondok pesantren Al-Ilyas, dan banyaklah santri-santri yang alhamdulillah juga yang kemudian dari Termas dan sebagainya. Baik, saya akan masuk ke dalam pembahasan awal, yaitu saya awali saja dari adabul muta'allim, adabnya tiang sing belajar, adabipun para santri, adabnya para siswa. Walil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a mu'allimihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Ya, para pelajar itu atau para penuntut ilmu itu ada 3 adab. Setidaknya ada 3 adab. 3 sopan santun, 3 akhlak, 3 budi pekerti yang harus dipegang. Sing tunggal apa? Yang pertama adabun fi nafsihi, adabnya santri terhadap dirinya sendiri. Pripun budi pekerti santri itu terhadap awake dhewe niku pripun? Terhadap diri sendiri bagaimana adabnya? Nanti insyaallah akan kita jabarkan. Yang kedua, adabun ma'a mu'allimihi, adabnya santri terhadap guru-gurunya. Bagaimana adabnya kita terhadap guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita?
Yang nomor 3, adabun ma'a ikhwanihi, adabnya santri terhadap saudara-saudaranya, terhadap sesama muslim. Pripun? Boleh tak kita mengkafir-kafirkan? Boleh tak kita mensyirik-syirikkan? Boleh tak kita kemudian menuduh dia itu sesat dan lain sebagainya? Itu ada adabnya. Ada adabnya. Bagaimana saatnya kita harus tegas? Bagaimana saatnya kita harus berlemah lembut? Dan lain sebagainya. Nanti insyaallah akan kita paparkan satu persatu. Amma adabu fi nafsihi fakathiratun. Adapun adabnya santri terhadap dirinya sendiri itu kata. Adab kita terhadap diri kita sendiri, santun-santunnya kita atau akhlak kita terhadap diri kita sendiri itu banyak kata sangat. Okay? Minha diantaranya at-tawadhu. At-tawadhu itu apa? At-tawadhu itu rendah hati. Pernah mungkin saya sampaikan beberapa waktu yang lalu waktu sebelum musim pandemi. Dari 5 jari ini, yang paling patut atau yang paling sunnah diberi cincin adalah jari kelingking. Yang paling patut itu jari kelingking, yang paling sunnah itu jari kelingking. Senes jari ibu jari, senes jari telunjuk, bukan jari tengah, bukan jari manis, tapi jari kelingking. Sebagai apa? Wonten riwayat ini, saking Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jari ibu jari ini adalah jari yang digunakan untuk mengatakan baik. Kamu baik, tampilanmu bagus, ya kan? Wonten kamu baik, kan wonten tampilanmu bagus, wonten mesti ngene. Oke. Kamu masya Allah saya sangat. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ibu jari, maka sayalah yang patut untuk diacungkan jempol. Berarti saya adalah anggota badan yang patut untuk diberi perhiasan. Ternyata jari telunjuk mengatakan tidak, yang lebih patut adalah saya. Kata jari telunjuk. Kenapa? Karena jari telunjuk adalah menunjukkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Betul-betul la ilaha illallah, betul-betul. Dengan yang tasyahud pun asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada asyhadu an la ilaha illallah, betul-betul. Mesti begini, illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul. Kemudian makalah saya yang patut untuk diberikan perhiasan. Akhirnya jari tengah mengatakan tidak, yang patut adalah saya. Maka saya lah yang paling tinggi di sini. Dari sekian jari yang paling tinggi adalah jari tengah. Al-Wusta namanya. Jari tengah. Kata jari manis binsir mengatakan tidak, yang patut diberi perhiasan adalah saya. Karena saya yang paling manis di antara jari-jari yang lain. Sehingga saya dikatakan jari binsir, jari manis. Jari binsir, jari manis. Saya yang lebih tepat manis kalau dikasih perhiasan. Ternyata jari kelingking dia gak punya kelebihan apa-apa. Gusti Pangeran Allah Ta'ala dawuh, jari kelingking, kenapa kau tidak menunjukkan kelebihanmu di antara jari-jari yang lain? Kata jari kelingking, ya Allah, saya gak punya kelebihan. Ibu jari itu punya kelebihan, telunjuk punya kelebihan, jari tengah punya kelebihan, jari manis punya kelebihan. Sedangkan saya gak punya kelebihan apa-apa. Mesti punya kelebihan. Katanya orang-orang Jawa mengatakan kelebihannya cuma setunggal kok, udah upil. Ya. Karena ketawaduan jari kelingking inilah sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah ilham untuk memberikan jari cincinnya ditaruh di jari kelingking, sehingga kesunahan meletakkan meletakkan cincin itu di jari kelingking yang matanya di dalam. Itu karena apa? Karena ketawaduannya. Maka tawadhu itu penting. Orang tawadhu itu gak jatuh. Kenapa Bukit Judi itu dijadikan pelabuhan daripada kapal Nabi Allah Nuh? Wastawat 'alal judi. Kapalnya Nabi Nuh itu berlabuhnya di Bukit Judi, bukit. Wastawat 'alal judi. Bukit Judi itu adalah bukit, itu bukan gunung. Judi, jim, waw, dal, ya. Bukit Judi. Padahal itu bukit dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di dunia ini, itu yang paling rendah.
Tapi kenapa di zaman Nabi Allah Nuh banjir bandang satu bumi itu banjir bandang, mata Ka'bah pun tenggelam. Tapi kenapa kapalnya Nabi Allah Nuh kok berlaku di Bukit Judi? Nah, dikarenakan itu bukit adalah bukit yang tawadhu, bukit yang rendah hati, sehingga kemudian kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam itu berlabuh di situ. Ya, kemudian terikat di sana. At-tawadhu. Yang kedua, wa tarkul ujub. Akhlak kita terhadap diri kita sendiri, tinggalkanlah kecongkaan, tinggalkanlah kesombongan. Jangan sombong, jangan membusungkan dada. Saya adalah saya. Maka katanya jauhilah 3 perkataan, li, indi, wa ana. Kata Syekh Muhammad Agha Al-Maliki, tinggalkan 3 kata, li, indi, wa ana. Untukku, di sisiku, dan saya. Tinggalkan kalimat itu. Pernah ada satu orang datang ketuk rumah pintu Rasulullah. Ya, ketika ketuk pintu rumah tersebut, para sahabat itu ketika ketuk pintu rumah Rasul, maka Rasul bertanya dari dalam rumah, "Man fil bab?" Siapa di pintu? "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Rasul marah mengatakan, "Ana." Saya. Sebutkan nama, siapa nama? Kalau anak bulan. Jadi kalau Anda menyebut adalah jangan menyebut saya adalah saya. Saya milik saya dari saya. Saya Fulan bin Fulan, saya Ali bin Ali, saya Abdurrahman bin Fulan. Jadi sebutkanlah nama supaya kita punya ciri ketawaduan. Tarkul ujub, tinggalkanlah kecongkaan, tinggalkan kesombongan, tinggalkanlah ketawaduan rendah hati kita. Orang namanya tawadhu, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang rendah hati diangkat sama Allah derajatnya. Tapi orang yang dia takabbar itu merasa kabir, merasa besar dia, wada'ahu Allah, dia direndahkan oleh Allah. Jadi segala sesuatu itu ada kekuatan di atas kekuatan kita. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kita sehat, Allah yang kasih kita penyakit. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah kata Fatihul Hadid. Baik buruknya itu dengan masyiahnya Allah. Anda mau diremehkan depan orang, tidak apa-apa. Anda mau kemudian didiskreditkan, Anda dikambing hitamkan, Anda dicemoohkan, Anda difitnah, Anda dilaknat, Anda diapakan, diam, jangan balas. Guru bola dawuh apa? Kun mazluman wa la takun zaliman. Jadikan dirimu itu terzalimi, jangan jadi orang yang zalim. Kun mazluman. Kalau kamu dipukul, jangan balas pukul, cuma tanyakan kenapa saya dipukul. Caranya orang Nasrani dipukul pipi yang kanan, pipi yang kiri. Kalau Islam tidak, dipukul pipi yang kanan, tanyakan kenapa saya kok dipukul. Ya kamu begini. Kalau itu saya minta maaf. Mungkin saya salah, saya minta maaf supaya jangan dipukul lagi. Maka penting buat kita untuk menjaga ketawaduan dan tarkul ujub atau meninggalkan kesombongan. Lalu wasidqu liyakuna mahbuban mawthuqan bihi. Yang ketiga adalah asidqu, jujur, betul, tepat janji, benar apa yang dikatakan. Liyakuna mahbuban mawthuqan bihi, supaya kamu dicintai oleh rakyat, dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh umat dan dipercaya. Kebanyakan orang saat ini sudah tidak dipercaya sama umat, tidak dipercaya sama saudara sendiri. Kenapa? Karena sering kidbun, sering bohong, kadib dia. Siapa orang kalau lihat wajahnya Nabi Muhammad mesti cinta gandrung sama Rasulullah. Orang kalau sudah lihat wajahnya Rasulullah mesti Islam dia, mesti Islam. Kecuali orang yang ditutup hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum adzabun azim. Kecuali hati yang ditutup sama Allah Ta'ala, tidak mungkin Islam sama Rasulullah. Tapi orang yang terbuka hatinya melihat objek, segala macam itu dilihat dengan objektif. Segala sesuatu dilihat dengan objektif. Hatta musuhmu kalau dia berkata benar, katakan benar. Objektif namanya. Kalau kawanmu berkata salah, katakan salah. Itu namanya objektif. Jangan kita menjadi orang subjektif. Subjektif adalah kalau dia kawan saya, hatta dia berkata salah, saya akan benarkan. Tidak boleh. Kalau dia musuh saya, walaupun dia berkata benar, tetap itu adalah kesalahan. Tidak boleh.
Anda tidak objektif namanya. Seorang muslim itu harus asyik. Kata Habib Umar bin Hafid, asyik adalah apa? Kebenaran, kejujuran, dan objektif. Objektif. Harus jadi orang yang objektif. Objektif adalah melihat segala sesuatu itu apa adanya. Kalau benar katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Wa minha an yakuna waquran fi bisyatihi. Yang selanjutnya ada kita terhadap diri kita sendiri. Hendaknya ketika kau berjalan itu berjalanlah dengan penuh kehormatan. Jangan kesusu, jangan kontrol kalau jalan. Jalan biasa. Ya, ada orang tegur sama assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi. Kalau perlu jabat tangannya, nggak apa-apa. Jabat tangannya dia. Oh nanti kena COVID, bagaimana? Cuci tangan. Ya, jangan takut dengan COVID. Boleh Anda berhati-hati sampai kelewatan takutan betul, nggak boleh. Nggak boleh ketakutan kelewatan batas, nggak boleh. Penyakit itu semua ada. Hatta kok ada di qasrin musyayyad, hatta kok ada di balik teralis besi yang baja. Nggak mungkin ada sesuatu yang bisa masuk di dalam ruangan itu karena sudah dipakai baja yang berat yang menutupi ruangan Anda. Tetap kalau yang namanya kematian datang akan datang. Nggak perlu yang namanya COVID, tidak kena COVID pun juga meninggal dunia gitu. Dan manusia itu katanya kayak Zainuddin MZ camat, calon mati. Semua camat, kata Pak Camat camat. Jadi makanya di sini adalah antakuna waquran fi misyatihi, hendaknya jalanmu penuh dengan kehormatan. Pakai, kalau yang laki mungkin pakai apa? Pakai peci, mungkin tidak pakai peci ya pakai celana itu namanya pakai celana panjang atau pakai sarung atau pakai baju tabok atau tutup auratnya. Perempuan pakai bajunya agak longgar. Waquran fi misyatihi, tundukkan kepala. Saya punya guru namanya Al-Ustaz Umar Baraja. Ustaz Umar Baraja itu kalau jalan habis mengajar di mana itu di Al-Khairiyah Surabaya sana, kalau habis mengajar apa? Dia buka kitabnya, dia bawa kitabnya begini, duduk jalannya bawa begini. Kalau ada orang tegur sama Ustaz Umar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang papasan sama dia, kemudian jabat tangan begini, dia cium tangannya. Padahal masih muda dia. Ustaz Umar ini orang alim dia. Sudah meninggal di Surabaya. Itu penting buat kita. Ya, antakuna waquran fi misyatihi ghaddan tarfahu 'anil nadhari ila muharramat. Kemudian apa itu? Jadikan pandanganmu itu jangan melihat hal-hal yang haram. Perempuan yang bukan mahramnya jangan dilihat, kecuali hal-hal yang wajib untuk dilihat. Atau rumah orang terbuka, nggak boleh dilihat, karena itu aurat. Sebagian kita kan kalau naik sepeda motor atau naik mobil kan ada rumah terbuka dilihat. Di sini Allah dan mau nggak boleh. Itu minal muharramat, termasuk zina ain, zinanya mata. Nggak boleh dilihat kecuali sahibul baitnya mengizinkan. Termasuk lihat foto, lihat apa, lagi lihat rumah boleh. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan jangan pernah kau duduk di rumah itu di sisi yang kalau rumah itu terbuka pintunya kau bisa lihat dalamnya. Tidak boleh. Duduklah yang menghadap di mana kalau pintu rumah itu terbuka, kau nggak bisa lihat dalam rumah, tapi lihat depan rumahnya malah, bukan lihat dalamnya. Jadi, usahakan ketika kita duduk di rumah orang seperti itu. Tundukkan pandangan kita, artinya tundukkan pandangan bukan ke bawah terus, jaga pandangan kita. Jaga pandangan kita. Dulu saya punya guru namanya Syekh Amar Ba'amar di Jeddah sana, di mana di Makkah Mukarramah. Syekh Amar Ba'amar ini setiap malam mimpi Rasulullah, setiap malam mimpi Nabi. Karena bersih, hatinya ini bersih, yang dibaca sholawat. Sampai dia pernah menangis karena hari itu dia tidak baca sholawat 20.000 kali, baca sholawatnya cuma 14.000 kali. Gara-gara cuma ada tamu, dia harus menemui tamunya, dia harus melayani tamunya, sehingga sholawatnya dia persingkat jadi 14.000. Sehingga hari itu dia harus godok sholawat yang kurang lebih dari 6.000 sholawat tadi, supaya dia bisa sholawat 20.000. Setiap hari dia sholawat kepada Nabi Muhammad 20.000. Satu kali waktu, Syekh Amar Ba'amar ini di waktu hari raya Idul Fitri, dia masuk ke rumah salah seorang familinya. Sampai di tempat famili tersebut ada layar televisi itu terbuka.
Ada berita, kebetulan yang menyiarkan itu orang perempuan pakai jilbab. Orang perempuan pakai jilbab. TV-nya dibuka begitu, dia masuk assalamualaikum tanpa sengaja, matanya melihat televisi, tanpa sengaja. Bukan disengaja, kalau kita kan disengaja, ya kan? Eman-eman, dia tidak sengaja, matanya melihat. Lalu kemudian dia palingkan, astagfirullahaladzim, atau begitu, dan matikan televisi. Malam itu hingga 40 hari ke depan tidak mimpi Nabi Muhammad. Jabat malamnya 41 mimpi Rasulullah memalingkan wajahnya. Baru meninggal kira-kira 6 tahun yang lalu. Syekh Muhammad Ba'amar, wajahnya seperti bulan purnama. Kalau Anda lihat wajahnya seperti Syekh Muhammad Sadat Ba'amar. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sampai hari pertama dan hari ke-40 saya nggak bisa bertemu dengan engkau dalam mimpi ini? Karena engkau pernah melihat wajahnya perempuan di televisi. Jadi Rasulullah, saya nggak sengaja lihatnya. Orang seperti kamu sengaja atau tidak sengaja nggak boleh. Kalau orang lain mungkin apa-apa, tapi buat kamu harus dijaga pandangan. Jadi itu intinya ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit daripada apa yang bisa kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang besar. Yang jelas kita akan supaya jadikan insyaallah apa yang kita dengarkan dari ceramah yang telah disampaikan oleh akhina Al-Ustaz Muhammad Haidar Al-Jufri dan juga tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi buah satu peringatan buat diri pribadi kita masing-masing dan juga buat insyaallah Pak Azam Masjid Mujahidin dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang tidak mungkin bisa hadir di tempat ini tapi insyaallah lewat streaming ini insyaallah mudah-mudahan ada manfaat sebesar-besarnya dan memberikan insyaallah keberkahan fid din wal dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah insyaallah mudah-mudahan lewat adzan isya ini Allah Ta'ala jaga negeri kita, Allah jaga bangsa kita, Allah jaga Indonesia dari segala fitnah, wal mihnah, wal amrad, wal bala, wal wabah, khususan wabah corona insyaallah ma dhahara minha wa ma batan. Allah jaga generasi anak-anak muda kita selalu di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cinta dengan habaibnya, cinta dengan kiainya, cinta dengan ulamanya, cinta dengan kaum muslimin, dijaga masjid-masjidnya, dijaga insyaallah kaum muslimin dan bangsa ini dan serta negara ini insyaallah dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, didekatkan kepada kebahagiaan, kesenangan, keberkahan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'a syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.